يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Kepercayaan mereka terhadap berhala tak berkurang sedikit pun. Bahkan mereka secara nyata menantang kebenaran akan turunnya azab Allah. Perilaku kaum Tsamud ini pada akhirnya menjadi jalan sesat yang membinasakan mereka sendiri. Nikmat duniawi yang mereka raih ternyata menjadi penutup pintu hati atas keesaan dan kesucian Allah Sang Maha Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Seperti biasa, Hasanah Trans 7 hadir untuk menambah wawasan akan luasan ilmu Islam. Dan lantunan surat Ar-Ra'd ayat ke-13 menjadi pembuka rangkaian informasi yang akan kami sajikan di pagi nan indah ini. Ar-Ra'd dapat diartikan sebagai guntur. Dan oleh karenanya dalam ayat ke-13, Allah telah memfirmankan bahwa sejatinya guntur bertasbih memuji padanya sebagaimana para malaikat. Sesuai dengan ayat ini, guntur dan kilat yang muncul sebagai sebuah fenomena alam sejatinya merupakan bentuk kuasa Allah atas seluruh kejadian yang ada di muka bumi. Gelegar suara guntur sejatinya merupakan sebuah peringatan Allah kepada seluruh hamba ciptaannya. Ketakutan yang timbul pada diri manusia ketika telinga menangkap suara guru seharusnya menjadi penggerak untuk senantiasa mengerjakan seluruh perintah sekaligus menjauhi semua larangannya. Kaum muslimin yang beriman hendaknya meyakini akan datangnya siksa Allah yang maha keras. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari azab amat pedih tersebut di hari pembalasan nanti. Amin Allahumma amin. Sebuah fenomena langit yang sering dijumpai di musim penghujan adalah dahsyatnya suara guntur yang mengiringi kilauan cahaya petir. Guntur adalah sebuah suara yang terjadi karena adanya petir. Pada dasarnya guntur dan petir terjadi dalam waktu yang bersamaan. Tetapi di bumi, petir akan terlihat lebih dahulu yang akan disusul terdengarnya guntur. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan di antara kecepatan suara dan cahaya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa cahaya memiliki kecepatan lebih daripada suara. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik yang besar di antara atmosfer dan bumi. Salah satu landasan ilmiah yang mengaitkan petir dengan hujan adalah tingginya kandungan uap air di udara. Akumulasi uap air membuat perbedaan muatan antara awan dan bumi menjadi semakin besar. Perbedaan yang besar itulah yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam jumlah yang tinggi dari awan ke bumi. Studi ilmiah memperkirakan listrik sebesar 30 kA dihantarkan oleh satu kilatan petir. Sehingga secara sederhana, listrik yang terdapat pada petir mampu menghasilkan cahaya yang setara dengan 37.000 bola lampu. Subhanallah. Petir dan guntur memang sering terjadi bersamaan dengan hujan. Oleh karenanya, daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi memiliki intensitas petir yang cukup tinggi. Di benua Amerika juga terdapat daerah dengan intensitas petir yang tinggi, yaitu desa Satatumbo di Venezuela. Sedangkan di wilayah Florida, Amerika Serikat, terdapat wilayah yang disebut Lightning Alley yang bisa diartikan sebagai jalan petir. Secara global, petir muncul hampir sebanyak 1,4 miliar kali setahun. Sehingga bisa dikatakan petir muncul antara 40 hingga 50 kali secara serentak dalam satu detiknya di seluruh bagian bumi. Wilayah Kutub Utara dan Selatan memiliki intensitas petir yang rendah. Selain itu, petir juga jarang tampak di wilayah pantai dan laut.
Dan ternyata hujan bukanlah satu-satunya kondisi alam yang menjadi penyebab munculnya petir. Badai salju, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan juga dapat memicu munculnya petir. Sengatan petir bisa menimbulkan beberapa efek. Salah satunya adalah berubahnya sifat magnet dari sebuah logam. Kandungan energi listrik yang terdapat dalam petir ternyata bisa menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Sehingga ketika petir menyengat logam yang berada pada tanah, berubah menjadi magnet. Kejadian ini pada akhirnya menjadi salah satu landasan teori yang menjelaskan mengenai asal-usul batu magnet alami. Kandungan listrik pada petir mulai diperhitungkan sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Sebuah percobaan ilmiah berhasil menghidupkan sebuah lampu berdaya 60 watt selama 20 menit dari sebuah sengatan petir yang kecil. Berawal dari sinilah, perusahaan Alternate Energy Holding Incorporation berniat untuk membangun sebuah pembangkit listrik tenaga petir. Perusahaan yang dipimpin oleh Don Gillespie ini ingin menjadi pionir dalam pemanfaatan energi petir. Tetapi banyak akademis meragukan efektivitas penggunaan petir sebagai sumber energi. Salah satu alasan ilmiah yang mendasari keraguan ini adalah tiadanya satu wilayah di bumi ini yang secara rutin disambar oleh petir dengan intensitas yang tinggi. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan sulitnya menempatkan di manakah letak yang tepat untuk membangun instalasi penangkap petir. Sengatan petir pada akhirnya lebih banyak dihindari daripada dimanfaatkan. Petir dengan kandungan listriknya yang tinggi pada akhirnya akan mengakibatkan gangguan kesehatan, bahkan kematian bagi manusia dan hewan. Sengatan langsung pada tubuh manusia dan hewan adalah bahaya paling utama yang harus diwaspadai. Meninggalnya seseorang akibat sambaran petir dikarenakan ketidakmampuan jantung dalam menahan sengatan listrik dalam intensitas tinggi. Pada dasarnya, korban jiwa yang ditimbulkan oleh petir tak hanya karena adanya sengatan langsung. Seseorang bisa meninggal karena menyentuh tiang atau menara yang tersambar petir. Energi listrik yang terdapat dalam petir tak hanya merambat pada logam. Air dan beberapa batuan di tanah juga memiliki sifat sebagai penghantar listrik. Sehingga ketika petir menyambar tanah, beberapa hewan ternak bisa mati meski tak tersambar secara langsung. Hal ini dikarenakan listrik dengan kekuatan ribuan volt mampu merambat pada tanah berbatu atau genangan air. Selain energi listrik, petir juga menyimpan energi panas yang maha dahsyat. Suhu petir diperkirakan mencapai 28.000 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa petir sejatinya 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari. Oleh karenanya, banyak korban sengatan petir yang mengalami luka bakar hebat. Fakta ini pada akhirnya membuat sengatan petir menjadi salah satu bahaya tingkat tinggi. Dan salah satu kegiatan yang memiliki resiko tinggi akan sengatan petir adalah aktivitas luar ruangan termasuk sepak bola. Sebuah pertandingan sepak bola antar kesebelasan di Afrika pada akhirnya dihentikan karena sebagian pemain mengalami gangguan kesehatan karena adanya sambaran petir di lokasi yang tak jauh dari stadion. Meski tak tersambar langsung, dampak sengatan dirasakan oleh para pemain. Mereka mengalami syok karena rambatan aliran listrik dari lokasi sambaran petir. Intensitas cahaya yang amat tinggi pada petir pada akhirnya dapat mengakibatkan kebutaan. Selain itu, gelegar suara guntur juga mengakibatkan tuli. Salah satu sifat dasar petir adalah menyambar sebuah ujung runcing yang terletak lebih tinggi dibandingkan benda di sekitarnya. Karenanya, seseorang yang memakai payung di sebuah lapangan yang luas sangat beresiko tersambar petir. Sehingga bisa dikatakan berdiri di antara beberapa gedung pencakar langit akan jauh lebih aman dari sengatan petir dibandingkan berteduh di bawah pohon yang tumbuh di sebuah tanah lapang yang luas. Beberapa langkah untuk mengamankan diri dari sambaran petir adalah segera memasuki gedung atau rumah ketika hujan lebat. Desain beberapa gedung bahkan rumah di masa kini sudah memperhitungkan resiko sambaran petir. Beberapa rumah dan gedung banyak dilengkapi sebuah rangkaian penangkal petir. Pada dasarnya, piranti ini terdiri atas 3 bagian, yaitu tongkat berujung runcing, rangkaian konduktor, dan tempat pembunyian. Tongkat berujung runcing adalah bagian yang diletakkan di bagian tertinggi dari suatu bangunan gedung atau rumah.
Tongkat ini berfungsi sebagai pengumpul listrik yang dihantarkan oleh petir. Listrik memiliki kecenderungan untuk berkumpul dalam sebuah titik. Oleh karena itu, tongkat pengumpul listrik ini dibuat seruncing mungkin. Setelah listrik berhasil dikumpulkan dalam tongkat, maka selanjutnya akan dialirkan menuju tempat pembumian. Proses ini dilakukan dengan merangkai sebuah bahan yang bersifat sebagai penghantar listrik atau konduktor. Di tanah inilah sifat listrik dari petir akan dinetralkan. Pemilihan tempat pembumian ini harus dilakukan dengan cermat untuk mencegah aliran listrik meluas ke daerah sekitar. Seperti yang telah dijelaskan, tingginya kadar uap air di atmosfer adalah salah satu penyebab terjadinya petir. Sehingga badai yang biasa terjadi di wilayah tropis sangat mendukung terjadinya petir. Semakin deras hujan menjadi pendorong terjadinya sambaran petir, bahkan bisa menyebabkan badai petir. Salah satu sumber petir adalah sebuah awan yang disebut cumulus nimbus. Jika kandungan air dalam awan cumulus nimbus sangat tinggi, maka bisa menyebabkan badai petir. Energi listrik yang terkandung dalam sebuah badai petir bisa disetarakan dengan 20 kiloton bom atom. Kekuatan dahsyat petir sejatinya telah tersari dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-17 hingga 18. Dalam surat tersebut, Allah Sang Maha Kuasa telah menurunkan azab kepada kaum Samud. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Bangsa Samud yang kafir dan sombong pada akhirnya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Azab berupa petir yang membinasakan bangsa Samud sejatinya merupakan bukti kasih Allah pada Nabi utusannya, Saleh alaihissalam. Nabi Saleh adalah Nabi yang diutus untuk mendakwahkan ajaran Tauhid kepada kaum Samud. Di masa itu, kaum Samud adalah sebuah kaum yang sejahtera karena hasil pertanian dan ternaknya berlimpah. Nikmat hidup yang sejatinya berasal dari Allah yang Maha Kaya ini ternyata tidak dipahami oleh kaum Samud. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah berhala. Kondisi sesat dan kafir yang dialami oleh kaum Samud pada akhirnya diluruskan oleh kehadiran Nabi Saleh di antara mereka. Nabi Saleh sejatinya merupakan bagian dari kaum Samud agar mereka mau mengikuti dakwah dari Nabi terpilih dari kaumnya sendiri. Kesombongan kaum Samud pada akhirnya membuat mereka sangsi atas kesucian risalah Nabi Saleh. Mendapat tantangan dan penolakan dari kaumnya yang sesat, maka ia memohon agar Allah memberikan sebuah mukjizat demi meyakinkan mereka atas kebenaran ajaran tauhidnya. Dan benar saja, Allah Sang Maha Pengasih lagi penyayang memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam berupa kelahiran unta betina yang lahir dari sebuah batu. Peristiwa ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-73. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tapi meski telah secara nyata melihat mukjizat yang dimiliki Nabi Saleh, kaum Samud tetap menolak dakwah sang utusan Allah. Mereka berkeras untuk menolak mengimani keesaan Allah.
Kepercayaan mereka terhadap berhala tak berkurang sedikit pun. Bahkan mereka secara nyata menantang kebenaran akan turunnya azab Allah dengan cara membunuh unta betina yang seharusnya dilindungi. Kebenaran kisah ini telah terangkum dalam surat Al-A'raf ayat ke-76 hingga 77. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Perilaku kaum Samud ini pada akhirnya menjadi jalan sesat yang membinasakan mereka sendiri. Nikmat duniawi yang mereka raih ternyata menjadi penutup pintu hati atas keesaan dan kesucian Allah Sang Maha Kaya. Kedatangan Nabi dengan kebenaran risalah dan ajaran serta mukjizat yang melekat padanya hanya membuat sebagian kecil di antara kaum Samud bertobat dan mengucap la ilaha illallah. Sesuai dengan peringatan Nabi Saleh kepada kaumnya, maka 3 hari setelah kaum Samud membunuh unta itu, maka datanglah azab dari Allah yang membinasakan kaum Samud. Dan azab itu adalah berupa sebuah petir yang disertai guntur. Binasanya kaum Samud oleh karena sambaran petir dan gemuruh suara guntur adalah pelajaran bagi kita, kaum muslimin. Hal ini sejatinya merupakan panduan dan contoh nyata yang difirmankan Allah kepada kita agar kita menghindari perilaku laknat seperti kaum Samud. Kisah binasanya kaum Samud telah tergambar jelas dalam surat Hud ayat ke-65 hingga 68. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bencana karena petir telah beberapa kali terjadi. Sambaran petir tercatat telah mengakibatkan ratusan korban jiwa sepanjang sejarah. Salah satu bencana yang diakibatkan oleh sambaran petir adalah kecelakaan pesawat terbang maskapai Lansa di Peru pada tanggal 24 Desember 1971. Kecelakaan tersebut terjadi saat pesawat terbang dari ibu kota Peru, Lima, menuju kota Pucallpa. Namun sayang, belum sampai mendarat di kota tujuan, baling-baling pesawat berjenis Lockheed tersebut tersambar petir. Akibatnya, pesawat jatuh di tengah-tengah hutan. 91 orang tewas di tempat, terdiri dari 6 kru dan 85 penumpang. Sementara korban selamat hanya 1 orang. Dialah Julian Kopcake, seorang guru keturunan Jerman. Julian berhasil selamat setelah terikat erat di kursinya. Meski terjatuh dari ketinggian 3,2 km di atas permukaan air laut, ia relatif tidak menderita luka yang berat. Dengan keberaniannya, ia berjalan menyusuri sungai hingga pada akhirnya di hari ke-9 setelah kecelakaan tersebut, ia berhasil diselamatkan. Selamatnya Julian dalam kecelakaan pesawat tersebut adalah salah satu keajaiban terbesar yang pernah terjadi pada tragedi penerbangan di era modern.
Lain lagi kisah Roy Sullivan. Pria kelahiran 7 Februari 1912 ini adalah pemegang rekor sebagai manusia yang paling sering mendapatkan sambaran petir. Dalam kurun waktu 1942 hingga 1977, ia telah mengalami 7 kali sambaran petir. Dan secara ajaib, ia masih bertahan hidup. Pria yang bekerja sebagai penjaga hutan ini pada akhirnya mendapatkan gelar sebagai manusia penangkal petir. Status sebagai manusia anti petir pada akhirnya membawa Roy memasuki masa kelam dalam hidupnya. Hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang menjauhi dirinya. Mereka khawatir jika bergaul terlalu akrab dengan dirinya, maka mereka beresiko tersambar petir. Kegetiran hidup ini pada akhirnya membuat Roy memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke perutnya di saat usianya menginjak 71 tahun. Astrafobia adalah sebuah kelainan psikologis di mana penderitanya mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap petir. Sebuah studi mengungkapkan bahwa astrafobia menjadi 3 fobia yang paling umum diderita oleh anak-anak di Amerika Serikat. Gejala yang nampak dari penderita astrofobia adalah gemetarnya tubuh, menangis, bercucurnya keringat dingin, serta peningkatan ritme jantung saat melihat petir. Ketika mereka melihat petir dan mendengar suara guruh, mereka biasa berlindung di bawah tempat tidur atau kolong meja. Dan dalam tingkat yang parah, seorang penderita astrofobia dapat membangun sebuah tempat perlindungan khusus terhadap sambaran petir, seperti ruang bawah tanah. Terapi yang dilakukan terhadap penderita astrofobia adalah pendampingan ketika petir muncul pada saat terjadi badai atau hujan lebat. Inti dari terapi ini adalah penanaman logika bahwa petir tidaklah memiliki kekuatan seperti yang mereka bayangkan dan takutkan. Pendampingan pada saat kilat petir terlihat di langit diyakini mampu mengubah pola pikir bahwa petir bersifat menghancurkan dan merenggut nyawa mereka. Tetapi Islam sejatinya telah mengajarkan bagaimana sikap seorang mukmin ketika melihat petir dan mendengar suara guntur. Dan salah satu doa yang bisa diucapkan adalah Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min kifatih. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menjadikan kilat ini memujinya dan juga malaikat karena takut kepadanya. Petir yang diiringi oleh suara guru tidaklah turun tanpa sebab dan tanpa guna. Guntur sejatinya bertasbih kepada Allah seperti apa yang dilakukan oleh para malaikat. Oleh karenanya, hendaknya kita bertasbih ketika melihat petir dan mendengar suara guntur seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Petir seperti yang telah tersari dalam Al-Quran adalah sebuah peringatan bagi semua makhluk bumi untuk terus memegang teguh keimanan dan keislamannya. Dan junjungan kita Rasulullah SAW telah bersabda bahwasannya pada saat mendekati kiamat nanti, banyak di antara kita yang akan tersambar petir. Kiamat adalah sebuah ketetapan yang pasti, dan untuk itulah kita harus senantiasa menjaga dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir sekaligus hari pembalasan itu. Sekiranya kita terus meningkatkan ibadah demi memperberat timbangan yang berisi amalan soleh, sehingga kita bisa termasuk ke dalam golongan orang mukmin yang mendapatkan ganjaran surga dari Allah Sang Maha Sempurna lagi Maha Penyayang. Amin, Allahumma amin. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.